Sorry bucin, saya lupa chat. Lagi fokus ke Mas Drian. Iya. Become Karena- MVP. Karena gini, kita jarang menemukan metode seperti ini. Ya, ini seru. Udah lama lagi kita gak menemukan hal-hal seperti ini. Dan bahkan ini menurut kita adalah unik ketika sosok Drian aja yang memang dari sebelumnya juga udah ditaruh di posisi yang bukan hard carry. Dia lebih atau benar-benar carry. supporting system dalam sebuah tim. Yes, dan bahkan supporting system sebagai pengisi role yang mungkin kosong. Bayangin ya, dia yang split push, dia yang clear kasih distraction, dia juga yang motong, dia yang dapetin momentum. Drian, kayak Drian. seakan-akan ini semua draft yang udah dia siapkan oleh Cassius juga di game yang pertama itu udah sesuai dengan strategi yang ingin dibawakan oleh Dewa United. Ya mau bagaimanapun title The Last KG itu bukan cuma sekedar title menurutku. Benar. Walaupun ini udah bukan eranya KG berarti. Karena tidak ada lagi KG yang Sepuh. ada di Onyx. Tapi anak Dewa baru saja memiliki sosok yang mengerikan Drian. Dengan Cho yang dia bawakan. Dan ternyata permainannya pun cukup tidak bisa ditebak. Ini Permainan split push, panjangin lane jauh. Benar, Be. Menghancurkan teritorial dari dalam agar mapping yang dimainkan Rebellion Esports itu tidak 100% bisa dikendalikan. Iya, dan chance sebenarnya dari Rebellion untuk bisa nge-closing game pertama menurut aku tuh besar banget. Karena nggak ada yang bisa ngegapai langsung instan ke belakang secara instan ya ke arah Ya. si Hanzo-nya, Be. Gak usah lihat itu Cimomo, lihat bagaimana cara holding the Lord-nya. Gary tahu persis bahwa ini Hanzo akan menyebalkan sekali Iya. ketika ada di dalam setup area Lord. Dia bisa mencuri kapanpun tapi dia tahu timingnya, dia tahu kapasitas hero untuk Baxia ketika bertahan di area Lord. Kalau misalkan bisa tahan sekitar 15 detik aja untuk Lord-nya, dia bakal bisa dapetin kontes dari Lord tersebut tanpa harus effort lebih daripada yang tadi udah sempat dipertunjukkan di area bottom lane Lord. Iya, Tapi ini momentum demi momentum tercipta dan bahkan terlalu banyak golden moment. Salah satunya adalah ini ketika Gary menahan dari Lordnya dan bahkan menahan Vincent untuk tidak mendapatkan retribution. Tapi di lini belakangnya Vincent benar-benar dihajar habis-habisan. Ada Watt di sana, ada Case juga di sana. Dan bahkan Drian yang hadir untuk memotong bagaimana escape route dari Rebellion Esports. Gila, itu jalannya benar-benar terbuka lebar banget untuk Dewa karena posisi dari Vincent benar-benar Iya. ke expose, Be. Ya karena kanan kirinya juga di area bottom lane udah kebuka duluan, udah Bener. terekspos duluan. Iya. Sehingga hal tersebut yang mungkin membuat mata kita jadi fokusnya ke dua arah. Antara Iya. Vincent Betul. atau Lordnya. Lordnya ditahan sama Gary. Sama Gary Gary, juga sama bener-bener connectionnya, komunikasinya aku suka banget. Tapi memang keputusan Drian untuk menggunakan emblem Thrill, Moving Speed dan juga Lethal Nation ini adalah keputusan yang sangat tepat Ya. Profesor. Wilderness Blessing-nya bener-bener ngebantu untuk dia memainkan flanking. Metode Emblem Assassin juga nambahin 3% movement Bawa speed. emblem assassin lagi. Iya makanya sangat lengkap sekali. Dire hit pula dibawakan olehnya. Jadi kayak agak sedikit terkejut juga ketika ternyata dia dari awal udah langsung milih Heptasis. Dan ternyata dia bermain dengan split push. Tujuannya adalah minimal dia mengaktifkan Dire hitnya. Dire hit aktif di 600 ROM item. Dia langsung biarkan Dixon bermain di camp. Kita Dia bahkan bermain kayak- dengan di bush. Kita kayak bahkan mikir kayak 2 menit pertama, ini Drian gak punya damage nih. Drian kan posisi roam ya. Nah makanya aku kaget dia tiba-tiba dua way of dragon. Wih ini berarti ada sesuatu yang mau dia build up dari awal. Yes. Karena bukan follow up yang dia cari, instant kill yang dia Instant cari. point kill, betul. Wih ini dia, lihat. Rich Guy by UBS Gold. Kita akan lihat sosok Super Awad Supriyadi seperti biasanya. Seperti biasa, the carry, rich guy. Dan bahkan kalau misalkan tadi Auditisi tidak memakan damage-nya terlalu banyak, aku yakin dia adalah calon sandbag selanjutnya. Iya. Watt dari tadi ditargetin loh. Dari Vincent, dari Swallow, Auditisi, bahkan Kars. I'm offended connection, langsung purify ke trigger. Tapi menurutku ketika tadi ada implosion yang di follow up dan ternyata Watt masih gak tumbang memecahin Ranger Emas. Kayaknya Watt emang bener-bener pemilihan itemnya udah sangat oke. Dia pilih Endless Battle, Iya. dia build juga menuju ke area Brute Force. Sehingga pemilihan inilah yang membuat mereka sepertinya lebih siap dalam keadaan Watt-nya di all in. Ya dia masih respect banget Makanya, dengan item defensif. Item defense yang ya kita tahu sendiri lah udah ada shifting sedikit dari Kari. Queenswing juga sempat dibuat. Ya makanya. Jadi yang tadi mungkin kita melihat di game atau match yang pertama, Super Red itu kan build-nya full damage. Yes. Yang dimana dia akan lebih fokus kepada permainan front to back. Tapi berbeda dengan Watt, dia tahu dia bakal di engage, dia bawanya Purify. Gila. Dia tahu kalau lawan Hanzo pakai Purify, udah pasti bakal dikejar terus. Benar-benar. Karena ada Corrosion Sight, ada Ice Retribution, semuanya sangat lengkap untuk bisa dibilang aplikasi ketika kita berbicara untuk menangkap Karakari. Dia benar-benar Last KK! The last Drian! Again and again! Lihat, mantan pemain KG yang bersinar kembali di Dewa seperti layaknya season sebelumnya Super Awad yang bersinar. Ya. Veteran menunjukkan kualitasnya.
Benar-benar giginya walaupun sudah banyak yang ngompong tapi punya taring. Ya mau bagaimanapun yang namanya Las KG, Benar. sekarang kayak udah jadinya naik level. Yang sebelumnya Ninja sekarang jadi Dewa. Karena ada di Dewa United Esports. Dan itu yang membuat para anak Dewa harusnya bangga, apalagi dengan kemenangan 2-0. Jadi modal awal yang bagus lagi Yes. untuk teman-teman dari Dewa United Esports di klasmen mereka. Sama seperti di season sebelumnya ya, Be. Mereka hadir, debut pertama mereka bahkan dapetin hasil yang baik. Ya, di 2 pertandingan di minggu yang pertama mereka langsung menang loh secara maksimal. Benar banget. Cuma bedanya kemarin menang 2-1, sekarang lebih tajam. Sekarang menangnya 2-0. Kalau 2-0 one-sided. yes, kalau yang lama mungkin Watt Centris, sekarang udah nggak Watt Centris. Sekarang Iya. udah semuanya bener-bener bisa punya job desk masing-masing. Opsinya lebih banyak ya. Yes, Wattnya bener-bener di sini di babysit abis-abisan sih. Aku merasa kayak dengan keagresifannya si Drian dan juga kelihatan Dixon ya. Ini space create buat awatnya lebih enak. Lebih nyaman dari awatnya. Ya, dan bahkan kalau kita lihat dari Moai, dia benar-benar gak berkutik sama sekali ketika dalam team fight besar. Dan tentu nanti kita akan menunggu golden moment by UBS Gold yang sesaat lagi tentu akan menjadi sorotan kita. Yes. Apalagi ketika kita melihat player of the match highlight kita ada di Drian yang Gila. selalu mengcover Dixon, selalu mengcover bagaimana Case dengan positioningnya yang sangat-sangat bebas. Tapi jujur di game kali ini Case jadi nggak kesentuh karena semua mata menuju ke Drian, Gary, dan Dixon. Iya. Lini belakang dari Dewa seolah-olah terkamuflase semuanya, Momochan. Distractionnya banyak banget ya. Terlalu banyak lini depannya soalnya. Mereka jadi bingung siapa yang mau di take down terlebih dahulu nih. Kalau sampai salah take down pun kayak jadi problem, Be. Iya. Dan ini sempat ada teamfight yang agak dipaksakan ya sama Dewa. Tapi lagi-lagi mereka berhasil disiplin, mereka reset, kehilangan 2 pemain. Dan di lot yang terakhir ternyata Moainya keculik dan menjadi momen untuk Dewa berhasil mengamankan 2-0. Tapi itu udah gerakan paling wise-nya dari, menurutku ya, dari Dixon ya. Dia langsung menuju ke belakang dan Sepuh. ampun sepuh. Sesuai stiker. Ampun sepuh. Sesuai dengan stiker dari Dewa United Esports yang terbaru tentunya. Jangan lupa beli ya. Ya. Tapi tidak melupakan juga bagaimana Jack Lee yang berperan penting juga bersama dengan Coach Cassius. Keduanya juga sama-sama sepuh. Tentu siapa yang tidak kenal dengan 2 pemain yang sekarang jadi coach di belakang layar dari Dewa United Esports. 12-7, 20 menit 20 detik game kedua kita. Dan bahkan by item aja, di sini teman-teman bisa melihat bagaimana Case yang awalnya bikin supporting item seperti Necklace of Durance. Dia build item keduanya menuju ke arah Lightning Truncheon. Baru dia menuju ke area dari Divine Glaive. Targeting single target yang dia tunjukkan kepada Swallow, kepada Moai. Ternyata berhasil Momochan. Iya. Burst single target damage-nya ternyata bisa dimaksimalkan sampai akhirnya dia build ke arah Glowing One. Baru selesai dengan menggunakan Blood Wings. Permainan yang tidak tertuju kepada front to back. Walaupun mereka bermain dengan Kari, tapi ternyata Karinya emang dituntut untuk pegangin Vincent. Sementara lini belakang itu udah jadi urusan Case dan Dixon. Mid laner, XP laner connection yang sempat menjadi sorotan juga mungkin kalau kita berkaca dari M5 kemarin Momochan. Yes. Itu ada di Flat dan juga View dari Filipina, Epi Brand. Tapi ternyata kali ini implementasi Case dan juga Dixon bisa dengan versi yang berbeda. Versi yang lebih smooth, tapi emang gak sekasar itu. Kayak yang gak terlalu rusuh. Gak terlalu rusuh, tapi emang mereka targetnya oke lah, pelan, halus banget. Pelan-pelan tapi pasti. Jelas Pasti banget. targetingnya. Tiba-tiba ya teman-teman bisa lihat Moai sendiri bikin Rose Gold Meteor. Artinya apa? Artinya ada awareness di sana terhadap magic damage yang begitu tinggi. Dan mau gak mau cara mendina magic damage tersebut ketika menggunakan Eternal Shield berarti meminimalisasi damage. Yep. Ya udah Rose Gold Meteor jawabannya. Ya, tapi ternyata itu nggak cukup juga ya. Karena posisi dari Moai pun yang sempat terculik di last team fight-nya. Meskipun kayak kita ngelihat memasuki menit ke-20 ini masih ada chance yang besar banget sebenarnya untuk Rebellion. Ya padahal Moai menggunakan basic command emblem lalu membawa Fairness. Membawa Tenacity juga loh. Ini Wah. kurang tanky Kurang apa tebel, sebenarnya. kurang regen nih. Apa ya? Ya, tapi ternyata dengan instant shot dari satu Astro Spear itu membuat teman-teman dari Dewa United Esports jadi lebih leluasa dalam menjalankan team fight pick off-nya. Dan Watt masih menjadi rich guy presented by UBS Gold tentunya. Di game kita yang kedua sama seperti di game pertama. Dan sandbag-nya memang kali ini jatuh ke tangan dari Cars. Oh, ini entah kenapa kalau kita melihat dari best wingman-nya juga. Kalau melihat dari lini belakang emang gak ada yang bisa menyentuh sama sekali ke arah Gary. Gary-nya bebas banget untuk memainkan Retribution Battle dan untuk damage ke arah turret. Ini yang sepertinya harus dibenahi oleh Rebellion Esports. Mereka membawakan Cloud. Yang notabene berarti mereka sangat-sangat kuat dengan lini jauhnya. Tapi tidak terjam sama sekali. Karena kalau kita lihat tadi Angela Auditisi, Moai dengan Cloud-nya juga tidak bisa bermain dengan leluasa di lini jauh. Oke, kalau gitu sebentar ya. Aku ada informasi kalau kita akan melihat The Golden Moment by UBS. Silakan Pak Produser, mainkan videonya.